perkembangan ada beberapa rekan LSM yang tidak hadir dengan kami karena beliaunya di luar kota. Yang pertama Abdul Latif sama Arif Munandar. Koordinasi Arif Munandar nanti agak telat. Kalau dari LSM Prospek Abdul Latif sedang di luar kota. Yang selanjutnya Pak Pemanca dari Bogor tidak asing lagi. Kemudian dari Kamta Bung Khairil, Abdul Rahim dari Garuda. Kemudian Bung Ribut dari Cendrawasih Setia. Kemudian Bung Roni Pasarannya dari Ketua Lembaga Aspirasi Rakyat. Domisilinya di luar Sumbawa di Lapia, ukurannya di kemudian Bung Hermanto alias Kuto dari Karja, terasa ada formasi daerah. Kemudian Bung Sigit Jayadi tidak hadir, belum ada konfirmasi dari Front Rakyat Anti Korupsi fraksi. Adi Rusdianto dari LPG tidak sampai melayani. Kemudian dari Busi Nuryati dari Arab Putih. Kemudian Bung Ojang tadi sudah dikonfirmasi katanya mau hadir karena masih hujan Pak. Dari SPNI Serikat Pekerja Migran Indonesia, tapi di komersial di Pak Kadit buat tadi katanya hadir agak telat karena hujan. Kemudian Bung Topan yang tidak asing lagi dari Gerakan Pemuda Islam. Wer Suryanto dari Getak Gerakan Terima Kreatif Sadar dari tokoh pemuda Hizbut yang juga tidak asing lagi. Selanjutnya ada Bung Jamal, kemudian karena yang mereka beserta dengan ketuanya ya. Jadi sementara itu kemudian yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami serahkan ke Kapolres dan rekan-rekan sekalian, kiranya bisa disampaikan lebih lagi. Mohon dipermaklumi karena beliau Pak Kapolres memang minta waktu jam 16.30 sampai dibatasi karena beliau banyak kegiatan. Kalau dimaklumi rekan-rekan supaya tidak berkembang nanti biar yang jelas pada intinya kedatangan rekan-rekan semuanya adalah kehormatan bagi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kapolres. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Baik, yang saya hormati rekan-rekan yang hadir semuanya, banyak sekali dari disebutkan oleh Mas Amali. Yang pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul di sini, bisa bertatap muka ya. Walaupun sudah banyak dari sebagian ini yang sering ketemu. Jadi ini biar mengakarkan lebih mengakarkan lagi. Kemarin sebenarnya ditodong saya karena mau kopi kapan ya, memang waktunya. Karena malam ini pun kita akan ada operasi biasa tentang minggu kaitan dengan COVID. Jadi saya ambil waktu sekarang. Besok ini sudah cukup praktis tanggal minggu depan pleno di DPRD terkait dengan di tanggal 25 ada pleno dan pleno di DPRD. Jadi waktu yang live Facebook minta tolong jangan waktu saat ini yang paling mungkin bisa saya ambil lah. Kalau berlarut-larut nanti gagal lagi susah. Baik, intinya hari ini sebenarnya silaturahmi. Saya ingin bertatap
maka ada rekan-rekan sekalian, yang jelas kita di sini sama-sama adalah sebagai warga masyarakat Sumbawa yang yakin kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Sumbawa ini. Kalau sudah ada tujuannya tidak ada membangun, pasti berhadapan dengan saya pertama kali. Jadi kalau ada tujuan yang sudah berbeda, langkahin dulu saya, gitu. Makanya karena saya yakin rekan-rekan ini sama tujuan dengan saya, ya kita adakan silaturahmi, kan begitu. Yang jelas rekan-rekan itu dari setahun saya di sini pasti punya kegiatan hal-hal yang saya lihat memang itu perlu, yaitu sebagai pengawas eksternal dalam segi apapun dalam pembangunan khususnya di tanah Samawa. Jadi kalau kita tidak bergandeng tangan, ya kita tidak sama-sama bekerja sama, ya nanti akan susah. Mungkin tujuannya sudah benar, tapi karena nggak pernah ketemu, akhirnya miskomunikasi. Nah, jadi salah satu ketemu ini ya itu tadi, agar kita bisa saling komunikasi, saling mengenal begitu kan. Karena beberapa sering sudah komunikasi dengan saya, Om Sadan itu sering komunikasi dengan saya. Nah, Om Taufan ini, Mas Taufan yang paling dalam ini sering komunikasi kan. Jadi ya ini lebih kepada yang lainnya juga. Dari Laskar Merah Putih juga sudah beberapa kali ikut kegiatan dengan kita. Jadi intinya saya rasa dengan kesamaan tujuan kita sudah pas lah kita kemudian saling mengenal. Jadi yang jelas tahun 2021 ini kita sudah hampir menyelesaikan tahapan pemilihan kepala daerah kita. Sekarang lagi sedang berproses ya di Jakarta sana. Nah, kita yang di sini sementara berproses bagaimana caranya kita sudah mempersiapkan wilayah kita ini, Kabupaten Sumbawa ini untuk siap untuk dipimpin oleh siapapun untuk kita biar lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Yang sudah atau kemarin baru kita laksanakan adalah salah satunya peresmian pasar. Itu satu bentuk, menurut saya itu pasarnya besar sekali, megah sekali, artinya itu kebanggaan kita tambah lagi, yaitu pasar sekitar ini. Itu nanti sama-sama kita untuk saling menjaga. Memang kemarin kita sampaikan ke ke Pemda, nanti akan ada kemacetan lagi tuh. Dulu pasarnya jelek, sekarang udah bagus, tapi jalannya ya segitu-gitu saja. Nah, nanti parkirnya di depan itu numpuk, ya macet lagi nanti. Nah, makanya nanti masukan-masukan silakan komunikasi nanti dengan Pak Kasat Intel atau mungkin dengan saya langsung bagaimana menata pasar. Itu salah satu langkah pertama kita di tahun 2021. Jadi jangan sampai kemudian sudah bagus pasarnya, jalannya semrawut, sama saja, percuma kita punya hal yang megah, gitu kan? Nah itu satu. Yang lainnya masih banyak. Tahun 2021 ini mungkin pembangunan masih banyak. Yang rekan-rekan soroti banyak itu. Tahun ini mungkin kalau rumah sakit sering itu masih dilanjut, ya kita nggak tahu, bonus, karena anggarannya tidak ada untuk COVID. Kemudian pembangunan nanti mungkin pas jalan harusnya juga sudah mulai jalan, karena itu menghubungkan kita sampai ke Teluk Saleh ya, di jalan yang sama lain. Nanti akan ada pembangunan banyak. Nah, itu salah satu bentuk pemerintah membangun kabupaten kita yang di sini yang ikut melaksanakan pengawasan. Jadi saya rasa informasi apapun sudah juga masuk ke kami, mungkin juga masuk ke Polda dan sebagainya. Nah, itu bentuk komunikasi kita sama. Jadi yang jelas nanti bulan Maret siapa yang menang kita kawal. Setelah itu kita awasi betul sampai selamanya sampai tahun 2024. Nah,
Tapi saya berharap nih sama rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya kita membangun, jangan sampai Sumbawa seperti ini aja itu. Maju lagi dong, maju lagi itu loh. Kan siapa nggak pingin Boeing bisa masuk, Airbus bisa masuk ke bandara? Siapa nggak pingin? Ya kan? Jalan kalau cuma bingung saja ATR doang, yang cuma 70 ton, kita hiring saja. Dan itu maksimalkan ya, sebenarnya ini sudah kelebihan juga nih. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Sebenarnya jangan ada banyak-banyak. Sampai detik ini COVID di tempat kita masih tinggi. Kalau berbicara kos anggaran, memang anggaran pemerintah itu habis untuk ngurus. Memang betul. Jadi sekarang sudah diberikan vaksin, tapi proses nanti. Mungkin Februari kita baru divaksin pun baru mungkin saya dulu. 10 orang mereka dikasih jatah. Ya nanti dampaknya lihat saya, kalau saya sehat ya gitu. Sebagai apa percontohan. Tapi yang di Polda pun Pak Kapolda juga sehat kok. Jadi kadang-kadang berita hoax itu jangan ikut rekan-rekan membumbu-bumbui. Kembali lagi nanti ada lagi sama saya. Karena hal yang tidak benar, jelas harus diklarifikasi dulu. Nah, ini kembali lagi saya minta pada rekan-rekan semua. Jadi yang jelas memang COVID ini sampai detik ini masih menjadi hal atau musuh seluruh dunia. Jadi saya sebelum ke sini saya lihat running tag di Jerman itu sudah 50 berapa, 50 ribu atau berapa itu yang mati. Padahal itu negara hebat. Ya kan, apalagi Sumbawa nih yang sekarang ini tahu rekan-rekan berapa kamar rumah sakit yang bisa nampung COVID? Ada yang tahu nggak berapa? Cuma tuh 36 tadi. Begitu kita pressure untuk misalkan jadi 74 kamar. Jadi kalau ada yang sakit saat ini ada 167. Kalau 167-nya ada gejala, rumah sakit nggak mampu nampung. Nggak mampu nampung. Kalau disuruh isolasi di rumah, coba. Kalau penjelasan nanti masalah biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres, para pimpinan teman-teman LSM yang sudah sempat hadir, singkatnya seluruh teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Baik, mungkin saya ini lebih kepada bagaimana adat istiadat kita saling menghargai sesama LSM atau sesama organisasi. Mungkin izin Pak Noel ya, terkait dengan keberadaan kami, mungkin sekaligus saya memperkenalkan diri dengan senior-senior saya yang sudah terlebih dahulu ada di Sumbawa. Ini adalah momen yang tepat mungkin saya memperkenalkan diri. Ya, saya ini Ibu Sri Nur Hayati, saya Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Sumbawa, sekaligus PLT Markas Daerah Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan kami sama, tidak ada bedanya dengan teman-teman LSM lainnya. Bagaimana mengupayakan agar kita bisa membantu bersinergi bersama polisi, TNI, dan pemerintah. Tujuannya untuk membangun tanah Sumbawa ini lebih baik ke depannya. Dan adapun program-program kami mungkin sudah berjalan dari tahun 2020 kemarin, baik dalam bentuk sosial, pemberdayaan, ataupun pembelaan. Dan alhamdulillah kami selalu saja disambut atau sinergi kami selalu saja gayung bersambut dari pihak pemerintah, polisi, ataupun TNI. Jadi mungkin dengan teman-teman LSM, saya sendiri mohon izin atas keberadaan organisasi baru kami. Karena di sini kami melihat setelah kami bergerak di dalam masyarakat atau kami turun bersama polisi dan kemarin razia gabungan masker, di situ kami melihat betapa gencarnya di Lawyer Club ataupun Lurungan Semawa mungkin Bang Ler yang mengecam kami dengan menggunakan loreng-loreng tidak jelas katanya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit bahwa di pasal ya, bahwa di pasal 68 hak asasi itu setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di situ sudah dijelaskan intinya kami tidak melampaui voksi daripada aparat itu sendiri. Yang kedua, mungkin di sini
sini kami menjelaskan bahwa setiap seorang sendiri maupun bersama-sama ataupun kelompok berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Itu sudah diatur di dalam pasal 44 pasal 44 ayat 1. Nah, kembali lagi mungkin ada hal-hal yang perlu kita ingat yang bisa kita transparansi dan ada hal-hal mungkin yang tidak bisa juga kita meminta transparansi. Mungkin izin Bang Ade Sigeta, senior saya untuk mungkin sedikit Pak Kapolres, izin Pak terkait teman kemarin yang hearing, mungkin kita buka sedikit dalam dua teman ingin membuka atau ingin mengetahui total nominal yang digunakan anggaran tersebut oleh pemerintah kemana. Mungkin itu tidak salah, karena di dalam pasal tadi sudah diatur bahwa kita berhak mengikuti jalan pemerintahan Republik Indonesia. Tetapi kita juga perlu mengingat ada beberapa poin mungkin di sini yang perlu kita pahami. Antara lain mungkin sudah diatur di dalam pasal di situ keputusan Presiden nomor 40 tahun 2004 pasal 92 bahwa penetapan sebagai dimaksud dalam ayat 2 dalam pada pembangunan bahwa penyebar luasan keterangan atau bukti atau mentransparansi sesuatu hal yang tidak diperbolehkan termasuk yang akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara, membahayakan keselamatan dan ketertiban umum, membahayakan keselamatan perorangan, mencemarkan nama baik perorangan, membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin kita kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Mungkin kita perlu mengingat juga, kalaupun kita juga ingin mengkritik atau berorasi, marilah kembali kita mengedepankan etika atau kita mengedepankan kembali lagi ke nama baik perorangan yang mungkin nanti juga ini akan menjadi kendala juga kita ke depannya. Marilah kita saling mengenal dengan indahnya. Dalam arti kita satu visi misi membela tanah Semawa tanpa ada rentang waktu apapun itu, ayolah selama kita tidak melanggar satu aturan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Ya mungkin kembali tadi Pak dalam konteks Pak Sadarudin untuk meminta kemana dana itu, mungkin saya harus sedikit Pak ya izin. Yang mungkin adalah apapun permintaan itu adalah hak. Cuman mungkin cara mentransparansi dalam arti seperti data-data daripada pasien yang terkena COVID, mungkin kepada teman-teman juga perlu mengingat ketika nama-nama pasien itu dipublikasi, maka pasien tersebut akan mendapatkan mungkin tekanan moral atau segala macam di lingkungan sekitar. Yang mungkin ayolah kita secara positif dalam memikirkan hal ini ya. Mungkin itu saja Pak Kapolres. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengarkan saya potong, kita punya waktu 30 menit lagi. Jadi pertanyaannya secara singkat biar ada kesempatan Pak Kapolres menjawab. Silakan kami dari Bung Raja dan Bung. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktu yang tepat yang telah diberikan kepada kita. Kemungkinan besar ini bukan sesuatu yang Pak Kapolres yang paling penting ya. Cuma ini sebuah pandangan dari kami dari LPD. Ini teman-teman kan semua sudah hadir di sini Pak Kapolres. Teman-teman LSM, kami punya satu saja kendala. Kami minta dari LSM komunikasi kami dengan pihak kepolisian supaya bisa intens. Selama ini kami komunikasi masih kurang intens Pak Kapolres. Terus terang, ketika ada sesuatu hal dan kita coba ajukan ke pihak kepolisian, kemungkinan besar di situ ada tersendat sedikit. Salah satu contoh Pak Kapolres, ada satu kasus yang kita coba ada hearing. Begitu masuk surat hearing, di dinas itu biasanya mengabaikan kita. Nah, di sini yang saya tekankan, pihak Kapolres dari bidang intel terutama bisa menekan sedikit pihak dinas untuk tetap bertemu dengan kami sebagai saya mengontrol
Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena sifatnya kami ini LSM ingin membangun komunikasi dengan pihak kepolisian supaya bisa saling, ya boleh kita bilang maaf ini Pak Kapolres, mereka hidup kami hidup. Itu saja yang ingin kami sampaikan dari LPD Pak Kapolres. Mungkin ini hanya sebuah pandangan ini Pak Kapolres dari kami. Terima kasih kepada teman-teman dari pihak Intel yang selama ini sudah mengawal kami dengan baik. Cuma satu saja titik, tidak bisa menekan pihak institusi yang lain atau pihak demokrasi yang lain seperti dinas-dinas yang terkait. Itu saja Pak Kapolres. Sekali lagi saya minta ketika masuk surat hearing kami minta pihak kepolisian untuk aktif berperan mengkomunikasikan kami dengan pihak dinas-dinas yang terkait Pak Kapolres. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, korelasinya dengan preventif stabilitas kepada semua pasca negara. Yang kedua, preventif kita hindari pandemi ini tidak terus terjadi. Baiklah, untuk yang pertama ini setelah negara, secara politis atau secara hukum atau konsep kekuasaan, dia ada tiga sisi yang boleh kita bedakan. Di sini ada 5 gerbong. Semua menangani kerja itu sekarang 25%. Artinya ada 75% di sana yang tidak berbeda. Legalitas betul dia sudah 22%. Untuk mengantisipasi hal tadi setelah ada pengumuman ke mengikat dari saya mau ini semangat dengan kepada siapapun mengaturkan agar bisa melakukan rekonsiliasi berkorelasi dengan stabilitas. Ini harapan saya kepada perubahan agar jangan ada sekat-sekat lagi sampai dilakukan yang kedua masalah pandemi tentang barang misterius dilakukan kesalahan mengenal agama tentang saya ingat kedua ini sebuah barang teman dia sudah melakukan perkembangan hal ini sebenarnya bisa lebih lagi disiplin masalah ini Polres dari depan sektor pembangunan agar melakukan pendekatan penyuluhan kepada publik. Terima kasih. Satu menit Pak Polres. Ya. Silakan. Siap. Yang satu pada atas kesempatan di antara kami saya Pak Kapolres. Jadi makanya satu saja dari kita bahwa dengan hearingnya kami hari Rabu hearing tentang masalah COVID itu ya, jadi harapan kami karena ini adalah persoalan COVID adalah persoalan tentang manusia nyawa. Jadi intinya kami minta dan untuk kita semua ini diharapkan agar kasus yang telah ditangani mohon jangan sampai mundur ataupun gagal. Ya karena apabila gagal kami selaku anak bangsa mempunyai hak untuk memproses kembali. Jadi di mana tempat titiknya atau kegagalan itu atau putus serangnya. Jadi sangat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ketua dari lembaga pusat pembangunan daerah BPD. Simpel saja, saya mohon waktu 2 menit. Jadi begitu banyak moral dan etika yang dipijak daripada Sumbawa hari ini.
Jadi poin yang pertama yang ingin Bapak saya sampaikan tentang persoalan kota. Jadi begitu mewah seperti yang dibangun itu, tapi kita masih pesimis dengan bagaimana penataannya nanti. Terutama teman-teman yang memiliki kendaraan tradisional seperti dokter, saya kadang-kadang kasihan melihat itu diusir sama teman-teman Satpol PP. Seolah-olah mereka punya keluarga untuk dihidupkan. Mohon Pak Kapolres untuk sekiranya kali ini diperhatikan. Selanjutnya poin yang kedua tentang etika anak-anak muda yang sekarang begitu sering gas motor yang menggunakan kendaraan racing. Kenapa tidak bisa diikat? Selain di siang kota, itu sangat mengganggu stabilitas kenyamanan kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian poin yang ketiga, saya mohon karena informasinya setiap hari Pak Sulistyo Sigit itu mengatakan bahwa Kapolsek sekarang itu tidak menangani kasus. Ini sangat realistis karena Kapolsek itu sangat dekat dengan masyarakat. Menyambut ini, semoga sering terjadi interaksi berupa sosialisasi sadar hukum dan hukum di tengah masyarakat seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi. Pentingnya memakai helm itu sangat standar tapi sangat penting di tengah masyarakat dilaksanakan. Demikian 3 poin itu untuk sementara, mungkin nanti bisa kita silaturahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari buat di masuk. Kan ini saran-saran. Nanti saya tinggal tambahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang sangat luar biasa dari kami untuk ini. Rekan-rekan senior saya dari NGO lembaga, terus kemudian singkatnya teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Nah, saya di sini sedikit saja Pak Kapolres ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh dari Laskar Merah Putih. Nah, terkait masalah pandemi COVID. Nah, belum lama ini Pak Kapolres, sebagaimana sudah kami konfirmasikan kemarin terkait masalah kasus yang ada di Priok. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, dan apa yang kami sampaikan kemarin itu adalah indikasi-indikasi terkait temuan itu sendiri. Nah, kami selaku lembaga melakukan pengawasan sebagai bentuk tolak ukur terhadap kinerja aparat pemerintah. Nah, dalam hal ini kami tidak pernah melakukan intervensi terhadap pihak kepolisian selaku penyelenggara hukum, gitu ya. Tetapi apa yang kami sampaikan, kami ingin tuntut transparansi agar masalah ini, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin Bapak Kapolres, bahwa terjadinya kontroversi di tengah-tengah masyarakat terkait masalah anggaran COVID yang belum lama ini menjadi sorotan di KUPT ya, Puskesmas Buir. Ini cukup menyerap perhatian dari beberapa teman-teman. Nah, itulah kemudian kemarin mengapa kami membawa kasus ini ke DPR. Kami tidak tahu kalau masalah ini ternyata sudah ditangani oleh teman di Sat Tipikor Polres Sumbawa. Nah, terjadinya miskomunikasi ini kan kami tidak tahu kemarin Pak Kapolres. Nah, sehingga kami dijelaskan oleh Ketua Komisi 4 kemarin bahwa ini sudah ditangani oleh penjara hukum. Nah, harapan kami ke depan Pak Kapolres, kami tetap mengusut masalah ini karena data-data yang kami miliki saat ini tidak ada satupun, mohon maaf Pak Kapolres, yang bisa intervensi ini, karena apa yang kami sampaikan ini adalah fakta. Nah, kalau kemudian ini nanti tidak ada perbuatan melawan hukum seterusnya, kemudian dalam hal ini kepolisian tidak lanjut di persoalan ini, nah mungkin dari Bapak Kapolres melalui Kasat Reskrim bisa menjelaskan kepada kami. Nah, mungkin itu saja Bapak Kapolres, terima kasih karena waktunya ini Pak Kasat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Ribut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, mungkin sedikit kami ingin memberikan perubahan kepada Bapak rasa hormat kami saat pembangunan Sumbawa. Tadi Bapak menyinggung masalah pembangunan yang ada di kota Sumbawa ini. Nah, sekarang saya mencoba menyinggung jembatan penting yang ada di dalam ini karena beberapa kami. Harapan kami kepada Bapak untuk memanggil kontraktor itu karena saya lihat ada indikasi untuk memancing keributan. Karena apa? Setiap teman-teman LSM yang datang
ke tempat kontraktor itu selalu kami dihadapkan dengan TNI, Pak. Selalu dihadapkan dengan TNI. Jadi seolah-olah kami di Mataram sampai Danrem bahwa kami dikatakan LSM ini adalah pemeras. Jadi seolah kontraktor pemenang jembatan permit ini memancing situasi yang tidak benar. Sosialisasi terhadap masyarakat dengan keberadaan jembatan ini tidak pernah dilakukan, Pak, melalui tingkat desa, kelurahan, maupun tingkat kecamatan. Jadi teman-teman LSM mau menemui beliau itu tidak pernah mau bertemu. Jadi selalu kami dihadapkan dengan TNI, mau bersuara sedikit di sana itu TNI. Nah, hal-hal ini yang akan memancing situasi yang kurang baik di dalam kota kita sendiri, Pak. Itu mungkin harapan kami. Nah, harapan saya yang terakhir agar Bapak Kapolres untuk memanggil pemenang kontraktor ini untuk mengadakan diri mungkin di ruang pertama Kapolres bawah. Mungkin hanya sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ingin menjawab dari Siap-siaplah. terkait keterbukaan yang kami inginkan. Bagaimana bisa kami mencegah tersebut apabila pihak dinas kesehatan tidak terbuka dengan kami. Kita bisa mencegah tersebut dengan cara pihak dinas kesehatan mau terbuka sama kita. Kalau tidak dia terbuka dengan kita, bagaimana kita mau mencegah barang tersebut? Karena itu barang sudah bisa kita lihat. Itu seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin mungkin Pak Kapolres, mungkin saya tambahin sedikit. Bukan debat, kita santai aja. Bukan debat, Pak. Biar pemahaman. Kita biar paham beliau maksud saya. Kan nggak paham. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Ini sebuah diskusi ya, saran dan mungkin ada sedikit pertanyaan ataupun rekomendasi lah. Yang pertama berkaitan dengan Propam, nanti kita akan dorong ya. Nanti kita coba. Saya punya tim memang di Tipikor, ya. Walaupun dengan jumlahnya cuma 3 orang ya, kita akan memantau keseluruhan kabupaten di bawah. Kebetulan sebelum ini kan saya juga di kasus Tipikor. Di sini saya tuh membawahi pembina fungsi di seluruh NTB ini. Jadi lebih banyak adalah yang pertama. Yang kedua kaitan dengan mata sketeng itu masukan nanti buat saya. Perlu ketahui rekan-rekan sekalian sebelum pasar sketeng kemarin diresmikan, saya sudah bergerak. Jadi saya sudah Intel ini sudah semuanya menghubungi berkomunikasi lah dengan pihak-pihak yang berkompeten. Ini kan sebuah masukan dari arus bawah. Memang hal atau konflik bisa terjadi kalau yang namanya perut, ya kan, namanya perut itu harus terisi dan harus dibuangkan. Ini nanti coba saya akan bawa. Artinya dengan jumlah los yang banyak 2.700 los gitu ya. Kalau rekan-rekan biar informasi saya informasikan ada 2.700 los di sana. Dan yang jelas kita sudah mulai memberikan masukan ke Pemda bagaimana mendata. Nanti yang jelas itu adalah memang semua pihak itu harus menahan diri, termasuk pemerintah siapapun. Jadi kalaupun ada permainan pemerintah, saya punya Tipikor tadi. Ya, jadi kalau ada indikasi-indikasi yang kaitan dengan KKN, nah itu lebih bagus bagi saya. Jadi saya pribadi sudah mewarning kepada anak buah saya, kita sama-sama membangun Sumbawa. Jadi nanti apapun, siapapun pemimpinnya pasti akan sama-sama kita kritisi. Ya karena memang tujuan kita sama, yaitu memakmurkan masyarakat kita.
rekan-rekan di sini pasti banyak informasi. Nah, itu yang kita butuhkan. Ya kan? Sudah ada masuk informasi seperti itu. Ah, nanti tinggal kita cross check. Nanti siapa juga. Itu terkait dengan pasar. Kemudian masalah nanti pembagian itu sudah termasuk itu. Pedagang mana yang masuk kan sudah masuk dalam bahasan saya dengan rekan-rekan Intel itu. Kemudian terkait dengan vaksin, dari kemarin bukan hanya vaksin, terkait dengan COVID itu sendiri, sebenarnya saya ingin merangkul semuanya. Saat ini saya baru merangkul rekan-rekan adik-adik mahasiswa untuk paling tidak memberikan sosialisasi dari informasi saja, informasi perkembangan COVID. Ternyata kan juga rekan-rekan nggak tahu kan, sekarang naik berapa ini berapa kan kita nggak tahu. Padahal kalau dari dinas di Pemda, dinas Infotik yang berkewenangan menginformasikan itu merasa sudah mengeserkan. Ternyata masih terputus. Jadi karena itu diserkan di Facebook, dengan di web, hanya dengan ini masyarakat yang di desa itu belum tahu. Nah, Pemda kemarin hari Jumat sore saya sudah rapat di situ akan diteruskan sampai ke desa. Dan perlu diketahui rekan-rekan semua, nanti di tingkat desa akan dibentuk dan sudah ada dibentuk gugus tugas. Sudah ada SK-nya, sudah ada. Nanti untuk sekalian mengontrol yang disampaikan oleh Komisaris tadi, mengontrol bagaimana penanganan COVID sampai tingkat desa. Itu tadi ada. Kemarin sudah kita sampaikan. Mulai minggu depan akan ada pengetatan mulai dari jam malam dan sebagainya ada. Termasuk juga masalah honorarium. Sudah saya sampaikan. Nanti ada peraturan bupati yang akan mengatur itu semua. Jadi yang kemarin disampaikan dari Om Victor itu sudah saya sampaikan semuanya, nanti akan dijalani. Nanti kita awasi saja. Kemudian saya sepakat sekali tadi memang kita harus semuanya sama-sama mensosialisasikan semua. Jadi vaksin, COVID itu sama. Nanti mungkin ya nanti saya perintahkan Kasat Intel setidaknya ada informasi yang harus sampai ke rekan-rekan itu sampaikan. Jadi nanti biar istilahnya biar tidak buang energi tadi. Mungkin sudah disampaikan, kita belum menyampaikan atau rekan tidak tahu, kemudian hearing sebenarnya bisa kita kasih tahu sebenarnya seperti itu. Nah, ya kan, jadi itu ada miss atau mungkin komunikasi yang kurang lancar. Kemudian dari Mbak Sri itu ungkapan saja tanggapan atau pendapat yang jelas rekan-rekan dari LSM ini selama saya di sini kan saya berikan ruang menyampaikan pendapat di muka umum karena COVID makanya hearing dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya, yang penting komunikasi. Nah, menyambung dengan dari Raja tadi, Mas Raja, komunikasi yang kurang intens makanya ini kita bangun dari sekarang. Kemudian memang pada saat komunikasi itu tidak berjalan kadang-kala kalau kita tembusi. Kadang-kadang kita itu tadi suratnya hanya ke dinas. Contohnya kemarin dari Om Sadar itu langsung ke DPRD. Kita nggak tahu. Yang kasih tahu saya Kapolsek. Pak, besok ada hearing ini. Oh ya sudah. Kita belum tahu. Artinya nanti kalau memang rekan-rekan mengirim surat ke instansi dinas yang lain, kita tembusi. Nanti biar kita fasilitasi. Memang komunikasi itu akan membuat capek, iya. Makanya nanti yang rekan-rekan Intel yang akan suruh ke saya juga. Tapi tolong informasi kita sampaikan. Jadi nanti biar kita juga nggak tahu, kalau nggak tahu gimana lagi kita mau fasilitasi kan? Gitu kan? Ini sudah kita indikan, kita tampung itu dari Mas Raja tadi. Kemudian terkait dengan rekonsiliasi nanti akan kita sampaikan juga. Yang jelas saya selaku bagian dari Forkopimda ini sudah memberikan saran kepada Pemda saat ini untuk kedepannya kita pasti akan ada coffee morning, ada tempat diskusi informal yang pun nanti hasilnya bisa menjadi kebijakan-kebijakan ditindaklanjuti. Nanti kalau saat saya akan coffee morning, saya ada undangan, saya akan nge-share ke Intel untuk meminta apa yang harus disampaikan. Nah, jadi biar Pak Kapolres, saya ini di sini harus seperti ini Pak Kapolres, sampaikan ke Intel. Nanti biar masukkan ke saya pada saat saya rapat Forkopimda, saya sampaikan. Itu salah satu bentuk kedepannya seperti itu. Kemudian untuk COVID ya
Ya, jadi kami dari kepolisian makanya hari ini sore ini saya laksanakan jam sore karena nanti jam 7:30 saya akan mengumpulkan dari Pol PP, rekan-rekan dari Kodim dengan dari Dinas Kesehatan akan bawa rapid antigen. Kita akan operasi semua ke tempat yang ramai. Nanti kita langsung ambil sampel tes rapid antigen. Begitu dia positif langsung suruh isolasi mandiri. Karena susah sekali nih orang-orang yang ngumpul itu masih berdekat-dekatan. Warung-warung seperti ini misalnya masih menyediakan tempat yang meja ini harusnya cuma 2. Kadang-kala yang duduk mungkin 6 bukan 4. Nah, nanti yang pelaku-pelaku usaha seperti ini kalau tidak manut, tidak ikut menaati 2 cuma pilihannya, tutup sementara atau cabut izinnya. Begitu cabut izinnya masih terbuka, nanti kita bisa akan tindak pidana ringan piring nanti. Itu sudah disampaikan dan malam ini mulai bergerak dari gabungan Pol PP, TNI sama kepolisian mulai malam ini. Kemudian untuk giring COVID, ya giring COVID itu tinggal tergantung nanti kasus-kasus yang ada nanti sebenarnya memang kenapa rekan-rekan ingin melaksanakan giring karena itu tadi kembali lagi informasi itu tidak sampai ke bawah. Jadi memang hal-hal yang seharusnya mungkin bisa diberikan kepada masyarakat informasi itu tidak sampai. Lah ini nanti saya akan tekankan lagi ke dinas terkait nanti pada saat rapat Forkopimda ataupun waktu khusus saya akan ketemu dengan beliau-beliaunya di sana akan saya sampaikan. Dan ini juga sudah sering saya tekankan karena memang rata-rata yang sering sosialisasi hanya Babinsa, Babin Kaptipmas. Juga itu aja terus begitu. Sering melakukan tindakan-tindakan. Jadi kita setiap hari itu menindak pelanggar COVID itu hampir 1.000 orang. Yang naik motor nggak pakai masker di stop, suruh push up, suruh sambil Pancasila, kasih masker. Terus hampir setiap hari 1.000. Hampir setiap hari. Kemudian nah ini kaitan dengan Mas Saifullah tadi ya, masalah seketeng juga, nah, sama lah ya jawabannya nanti kita akan kita telusuri bersama ya, kita akan pantau bersama bagaimana pembagian voting, penempatan pedagang-pedagang itu jangan sampai rasa keadilan tidak ada. Nanti apa kita pantau bersama. Ya kalau memang kalau misalnya harus ya semuanya bisa, misalnya rekan-rekan ini ada dapat jatah misalnya, ya sudah dibagi rata, misalnya seperti itu kan lebih fair sih kan, lebih simpel kan itu. Nah, jadi yang lainnya ini 2.700 masih ada 1.700 nih. Harus seperti itu Pak Kapolres. Atau modelnya lelang. Nah, kan itu lebih fair. Bagi-bagi rezeki Pak Kapolres. Seperti itu kan. Jadi semuanya senang. Harus kita yang bagi-bagi nih Pak Kapolres karena kita udah punya gaji masalahnya. Kemudian untuk knalpot racing ini kita tiap hari melakukan juga. Kemarin terakhir kita banyak sudah menghancurkan sekitar berapa mungkin 100 tuh yang kita sita. Nah, memang kendalanya knalpot racing itu jika masih di bengkel itu nggak bisa kita razia karena belum bunyi. Undang-undang lalu lintas jalan itu bisa diterapkan jika motor itu lewat bunyi ngeng, nah baru itu kena aturan diukur pakai desibelnya sekian, nah itu racing namanya. Tapi kalau masih dipajang kita ambil, kita kena pasal. Itu permasalahannya. Kira-kira kalau racing masih ramah lingkungan bagaimana tuh Pak? Selama tidak di kuping itu masih sejuk, ya berarti bukan racing, itu bukan Kalau aplikasi saya kira itu masih standar. Ada standar berulang desibel. Mohon maaf, sekiranya kepolisian kan alat tangkap kendaraan yang paling berat yang saya pahami. Pemasangannya kan bisa kita tidak ada. Oke, itu sudah sebenarnya saya sudah melakukan langkah. Nanti di setiap bengkel-bengkel jualan knalpot racing saya pasang pelang itu nanti spanduk. Yang pasang knalpot racing akan ditilang, ditaruh di sebelah bengkel yang jualan. Jadi kalau mau beli baca pada ditilang. Ya, nanti tolong yang
punya data alamat bengkel-bengkel yang jualan, kasih tahu ke Intel, nanti biar kita pasang itu spanduk di situ. Jadi kalau orang mau beli biar baca tuh spanduk. Kalau mau dihancurkan, knalpot hilang, silakan beli, gitu aja. Terus kalau toko yang jual knalpot racing bagaimana? Sama, semuanya toko mau bengkel semuanya yang knalpot racing itu. Masa jual yang melanggar? Yang jelas, Karena tadi yang disebut Pak Kapolres dan jual. ya benar, maksudnya yang jualan itu lah ya, yang jualan, toko itu jualan. Nah, nanti kita akan lakukan satu juga memberikan sosialisasi agar toko-toko yang menjual knalpot yang tidak peruntukannya itu tidak di. Satu hal lagi Pak Kapolres, lagi saya minta itu lantas standby di depannya PLN. Yang satu Ya. itu. Nah itu kan sering melanggar dan sering kecelakaan mati di situ. Nah itu tolong betul-betul dikasih efek jerah. Ya. Itu aja. Oke. Pak Kepala, ini kalau dikasih izin, kita di lembaga PD Tabrak orang itu. mau bikin spanduk atau baliho, kita mutualnya di sana bagi pejabat yang tidak mau menemui biro PLSM akan dipidana. Nah ini kita coba izin. Kalau memang ini banyak Itu pasalnya banyak pejabat yang akan mau temui. Kalau ada hearing hilang, dia katanya COVID, katanya. Ini jadi persoalan. itu nanti tugasnya Intel nanti. Siap. Tugasnya Intel yang Siap. memfasilitasi. Kalau Seperti itu COVID sama BS di jalan negara saya mesti. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, lanjutkan. Terkait dengan tadi penekanan Kapolri, memang wacananya beliau adalah Polsek tidak menangani kasus. Memang itu wacana beliau. Nanti setelah dilantik, nanti kita baru lihat. Kan beliau punya jargon, namanya presisi. Kan? Nah, kalau dulu promoter, salah satunya adalah Polsek itu diharapkan dia predictable. Artinya apa? Polsek itu bisa memberikan gambaran besok akan terjadi apa. Nah, kalau agar bisa memberikan informasi besok akan terjadi apa, butuh informasi. Nah, rekan-rekan inilah yang menyampaikan, Pak, itu ini begini Pak, nanti besok begini Pak. Oleh karena itu, kalau ini terjadi, pasti tidak akan pernah menangani kasus. Karena apa? Sudah redam dulu gitu kan. Jadi nanti Babin Kamtipmas itu akan begitu ada informasi begitu, Babin turun. Akhirnya diharapkan tidak akan pernah ada terjadi tindak pidana, sehingga pasti Polsek nggak akan menangani. Nah itu sebenarnya arahnya seperti itu. Jadi yang diharapkan Polsek itu harus komunikatif dengan seluruh warga masyarakat dan seluruh elemen. Nah itu nyawanya di situ, spiritnya di situ. Nah nanti kalau Polsek sampai tidak komunikasi dengan masyarakatnya, dengan rekan-rekan, ya pasti akan ada sering kejadian orang Polsek cuma berapa orang, paling 30 orang, 40 orang, satu kecamatan luasnya berapa? Ya nggak mungkin, ya kan nggak mungkin mencapai mengcover itu. Kemudian, oke. Nah, untuk masalah dari Om Victor tadi sudah ya, masalah yang sudah kita tangani sudah kita usut. Hal-hal yang tadi kemarin disampaikan sudah saya sampaikan ke Pemda. Nanti akan peraturan bupati yang mungkin belum dibuat atau mungkin tidak tepat, ini lagi digodok semua. Mungkin akhir bulan ini sudah bisa keluar untuk menangani COVID nanti. Kemudian terkait jembatan Pelopit nanti dari Om Ribut ini, nanti saya akan tidak lanjuti ya, nanti akan coba saya komunikasikan. Yang jelas memang namanya pembangunan itu harus sosialisasi kepada lingkungan itu sebentar. Artinya mungkin itu ada kabel yang itu juga harus dipanggil PLN. Mungkin kabelnya bagaimana kan jangan sampai nanti kena alat berat putus. Nah seperti itu. Mungkin juga ada punyanya tanah bandara itu kan ada perumahan yang nah itu juga harus dikomunikasikan. Jadi betul jangan sampai nanti kemudian ada konflik lagi seperti itu. Nanti akan saya laksanakan. Nah untuk yang setelah nanti bisa kita temui kontraktornya, nanti bisa lah kita hubungi dan kita dirikan ya. Kemudian terakhir dari Sadar sudah sama ya, intinya sama menanggapi dari Pak Sri. Intinya kita semuanya adalah satu sepakat bahwa kita sama-sama mengawasi apapun yang dilaksanakan oleh
pemerintah, termasuk saya, termasuk TNI, termasuk siapapun. Rekan-rekan adalah masyarakat yang memiliki tugas pengawasan eksternal. Ya. Jadi apapun informasinya, apabila terkait dengan pungli, korupsi, berarti ada salurannya. Terkait dengan mungkin lalu lintas, ada salurannya. Terkait dengan macam-macam salurannya. Yang penting satu hal yang kita sepakati, kewenangan yang tidak dimiliki jangan kemudian dilakukan. Itu pasti akan bertentangan nanti ke depan. Ya, mungkin itu tadi sudah saya sampaikan. Ini masukan semua, nanti saya sampaikan kepada dinas terkait. Mungkin itu ya rekan-rekan ya. Siap. Terima kasih Pak Kapolres. Saya kira mungkin cukup rekan-rekan ya. Ini sebagai pembuka dan Tadi masalah lalu lintas saya setuju. Ya. Jadi begini, sebenarnya saya ingin membuat satu kawasan tertib lalu lintas. Satu kawasan yang dari Jalan Hasanuddin itu ya, sampai depan Polres. Saya sebenarnya sih orang lewat nggak pakai motor lewat Polres biasanya risih. Risih sekali. Kasih apa jelas? Nah, karena yang dari sana tuh setiap saya mau pulang ke rumah itu, banyak yang melanggar itu. Iya. Bukan itu saja. Yang di Ramanggali lampu merah, biar lampu merah tetap lampu hijau. Itu banyak Sudah sebenarnya. ada merah di sini, hijau semua. Ya, oke, sepakat nanti. Ya, supaya kita ini ada kenang-kenangan Pak Polres, mungkin Pak Polres bisa menjadi warga membuat satu program misalnya kita bersama dengan LSM apakah penghijauan di dalam kota. Sama-sama kita turun di Ya, turun ke lapangan. supaya kerjasama antara Jangan di kota. penegak hukum ataupun TNI dengan LSM ini kompak gitu. Bikinkan momen Ya, apa gitu untuk benar. masa usaha bibit Pak Polres dah. Nanti kita carikan. Ya, Artinya tidak tepuk tangan tidak setuju. Yang tidak tepuk tangan berarti membangkang. Mungkin Pak Kapolres rekan-rekan, saya kira ini sebagai pembuka. Selanjutnya kalau ada informasi silakan terbuka lebar untuk beliau. Melalui kami juga bisa langsung ke beliau juga bisa komunikasinya dengan Iten. Saya kira acara lebih 4 menit, mohon izin Pak. Oke. Kami mohon maaf jika tempat kurang berkenan karena tadi tidak Pak. Sebenarnya ini. Saya kira itu mungkin kami sampaikan.